Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam di lab pemrograman IKLC. Jadi pada kali ini kita dalam algoritma dan pemrograman modul 8 ya, kita akan belajar tentang struct dan kelas gitu. Jadi pertama-tama nih, jangan pusing dulu ya lihat codingan sebanyak ini. Tenang aja, kita bakal jelasin satu persatu. Jadi apa sih struct itu? Jadi struct itu adalah data yang menyimpan banyak data gitu. Maksudnya apa sih bang? Ya jadi gini, dia punya ini kan variabel nama, umur yang disimpan oleh struct biodata gitu. Nah untuk inisiasinya adalah caranya gampang. Tinggal kita buat di sini struct biodata dan kita tutup dengan semicolon karena ini merupakan statement ya, bukan fungsi gitu. Seperti kayak gini nih, ya kan? Semicolon kan ada titik koma. Oke. Selanjutnya kita langsung ke main program nih. Nah, untuk pemanggilan struct-nya itu gampang ya. Kita tinggal tulis di sini ada struct-nya, biodata, dan kita buat variabel baru gitu. Ya udah gampang ya. Kita buat aja cout. Misalkan nih, cout masukkan nama Anda. Gets biodata 1 dot nama. Bang, kok tiba-tiba begini, Bang? Gampang ya. Jadi kita ambil aja sini gets biodata 1 dot nama. Pindah biodata 1 dot nama. Kita lihat datanya dulu biodata 1. Biodata 1 itu dari mana, mengacu ke mana? Ke biodata ini nih. Nah, seperti yang kita ingat tadi, biodata itu mengacu pada struct-nya gitu. Jadi biodata ini ada dot nama kan. Jadi setelah diambil struct-nya, kita ambil sini nih, dot nama gitu. Nah, ini Bang, kok ini enggak sein Bang? Jadi gets itu adalah ini ya fungsi lain. Kita bisa pakai gets dan bisa get line. Itu buat ini terima inputan spasi. Jadi di dalam C++ ini misalkan kita inputin lagi nih, misalkan ya kita batasin gini aja lah ya. Misalkan namanya siapa ya, just juice gitu. Nah ketika dia inputin ini nih ya kan, nah just ini kalau kita menggunakan sign aja just juice, juice-nya ini akan dianggap sebagai inputan kedua gitu. Kayak gini nih, jadi namanya just, umurnya juice, kan nggak nyambung kan. Jadi untuk mengantisipasi itu kita pakai gets atau get line gitu. Gampang ya. Selanjutnya dia minta nih masukkan umur Anda, biodata 1 dot umur. Pindah lagi nih, biodata 1 punya siapa? Punya ini. Kita pindah lagi ke atas, set, biodata dan umur. Ambillah. Itu. Dia udah terima umur, dia minta enter untuk menampilkan data. Ya udah, langsung aja ya kita buktikan saja nih. Di sini ada namanya struct ya. Nah, masukkan nama, misalkan just juice, umurnya 19. Enter. Ya udah gitu, dia langsung aja. Setelah dia terima inputan, dia outputin. Jangan lupa caranya sama ya. Kita buat sini cout biodata Anda ya, biodata Anda. Sini ada cout nama Anda. Nah, di sini jangan lupa juga biodata 1 dot nama ya. Jangan nama aja gitu karena nama ini ada dalam struct nih, ada di dalam struct. Jadi kita harus memanggil struct juga gitu. Biodata 1 yang implementasi dari biodata ini. Ya udah gitu ya. Nah, selanjutnya ada nih yang mana dulu ya? Yang ini kali ya. Nah, sekarang gimana Bang? Misalkan ada dua data gitu. Kurang lebih sama caranya, tapi kita buat dua variabel baru ya. Kalau di sini cuma ada satu variabel biodata 1, kita buat sini biodata 2. Dan implementasinya sama juga. Kita membutuhkan ini pemanggilan dari variabelnya biodata 1 dot nama biodata nama kan, biodata 1 dot umur, ini umur. Nah sekarang ada lagi nih yang baru nih, biodata 2. Kurang lebih sama fungsinya, cuman di sini ada dua variabel aja ya gitu. Nah ini punya data tetap nih ya kan. Nah dia minta langsung keluarin aja biodata Anda, nama. Nah di sini beda kan, minta biodata 1 dot nama. Di sini adanya biodata 2 dot umur nama juga, sorry. Jadi ya udah kita langsung implementasikan aja di sini struct 1 ya kan, gampang kan. Oke, selanjutnya kita belajar tentang struct juga, cuman agak pusing ya.
Jadi wah banyak ya. Tapi jangan pusing dulu, tenang aja. Jadi kita akan jelasin nih struct ini kenapa ada dua sih bang? Ya ini namanya struct bersarang sama kayak ini ya nested for. Ini ada nested struct gitu. Kok gitu bang? Maksudnya apa? Oke kita bahas ya. Pertama kita punya struct data alamat. Ini ada variabel nama jalan dan kota. Selanjutnya ada struct data mahasiswa, nama, name, com, dan di sini nih, ya kan? Data alamat punya siapa? Ini dong. Nah, kita punya ini nih, punya alamat. Cuman alamat itu masih belum jelas. Itu apa sih tipe datanya? Ya kan nggak jelas. Ya udah, kita inisiasikan di data alamat di sini. Dan fungsinya nanti kita panggil nanti ya. Ini ada variabel nilai tugas. Nah, terus ini ada fungsi input data, fungsi output data. Kita langsung ke main programnya aja gitu. Jadi untuk menginisiasikan struct-nya kita buat variabel baru. Di sini ada absen yang dapat diisi dua data, dua indeks data ya. Pertama absen, misalkan ya kita langsung aja nih. Absen indeks pertama, indeks 1 lah. Dot nama ya kan. Ini ada semua data tetap ya, semuanya data tetap. Kayak yang ini. Yang ini ya. Nah, kayak ini. Cuman ini tipenya itu adalah array ya. Itu absen 1 nama www absen 1 name com alamat. Nah, di sini menarik kan? Ya kan? Bang ini kok nggak dot alamat aja. Nah, ini adalah implementasi dari struct bersarang ya. Jadi misalkan nih, ini absen 1 dot alamat ya kan. Absen 1 kita hilangin dulu nih isinya. Absen punya siapa sih? Punya data mahasiswa. Data mahasiswa itu yang mana? Yang ini nih, yang atas. Tuh. Ya kan? Nah, setelah itu dia pakai nih absen dot alamat. Cuman kan di sini kan alamat belum terinisiasi kan. Nah, dia butuh lagi nih sesuai dengan di sini ada struct nih. Dia pindah lagi ke atas. Ya kan? Kita ulang lagi. Absen dot alamat. Alamat punyanya struct ini nih. Alamat mengacu pada struct data alamat yang dimana ada isinya nama jalan dan kota itu ya. Jadi langsung aja ya kan. Absen dot alamat nama jalan, kita lihat di atas. Absen dot alamat, dia pindah ke atas, set, nama jalan. Ini juga sama. Ini absen dot alamat kota gitu. Absen dimana absen punya si ini ya, data MHS. Dia absen dot alamat, set, naik ke atas kota gitu. Gitu ya. Selanjutnya nih dia langsung ke fungsi nih. Ada fungsi input data. Tapi beda nih. Ini kan absen 1 ya kan. Sekarang absen 2 gitu. Ibaratnya indeks kedua ya. Atau bisa dibilang iyalah indeks kedua. Selanjutnya berbeda dengan yang ini kan dibedakan dengan variabel yang berbeda kan. Nah, ini variabelnya sama, cuman dia ingin menampung data yang berbeda, maka itu dibuat array gitu. Jadi langsung aja input data absen 2. Ya udah, kita langsung atas nih. Input data nih. Nah, ternyata dari sini kan ada ininya kan, ada variabelnya kan, variabel dari absen ini kan. Nah, kita buat sini nih. Kita buat dari variabel tersebut dibuat parameter sini. Nah, di parameternya itu dia punya struct data mahasiswa ya kan. Dan kurang lebih sama ya implementasinya sama kayak yang ini nih ya kan. Dia punya struct data mahasiswa dan diimplementasikan dalam variabel absen ini gitu. Jadi dia buat sini data mahasiswa dan dia cara inisiasinya adalah ini ya, dibuat tanda dan MHS gitu. Selanjutnya ini baru bisa nih mengakses struct-nya gitu. Ya udah, dia langsung masukkan nama praktikan. Yang tadi Abang udah bilang ini ada getLine sama kayak gets. Tuh. Masukkan nama MHS dot nama sama kan kayak gini kan. Ini kan ada MHS dot nama, sorry, yang ini kan.
absen.nama, ya kan? Karena ini variabelnya kita ubah jadi MHS, ya udah MHS.nama, MHS.name, MHS.com, ya kan? Sama kan? MHS itu dari data mahasiswa, yang ini nih ambil nama name com, terus ini ada MHS.alamat.nama jalan gitu. MHS data MHS kan, dot alamat dia pindah ke atas, set nama jalan gitu. Dia minta input nama jalannya, input nama kotanya gitu. Selanjutnya setelah dia mengambil data itu, dan ingat juga data yang barusan dia ambil itu nih, data yang ini nih adalah data untuk data yang kedua ya, absen 2 gitu. Nah, setelah dia menerima inputan, dia langsung nih ke program selanjutnya. Dia minta ke for ya, for perulangan sini. Ini ada pertama dia inisiasikan integer x dari nilai 1 sampai sama dengan 2 gitu, sampai kurang dari sama dengan 2 gitu. Nah, setelah itu kita lanjut aja nih, cout absen nomor x. Kita lihat di pertamanya, ini 1, ya sudah, absen nomor 1. Nah, di sini ada output data absen x, di mana x sekarang adalah 1, ya kan? Ya udahlah, dia ngeluarin data ini semua nih, ya kan? Absen 1.nama, ya kan? Nah, sebelum itu kok bisa tiba-tiba sih? Nah, jangan lupa juga output data kita pindah ke atas, ya kan? Sesuai dengan ini nih, absen 1, cout nama mhs.nama, ya kan? Sebagaimana sama ya, ini cuman berbeda dalam ininya aja, parameternya aja. Ya, ini ada absen. Sekarang ini jadi MHS sama ya, kayak gini, absen.nama, mhs.name, mhs.com, nama jalan, kota. Panggilin dulu nih yang pertama. Nah, setelah dia dipanggil, dia lanjut lagi nih ke perulangan selanjutnya nih, ya kan? Dia naik increment 1, yang sekarang dia nilainya 2 gitu. Absen nomor 2. Sekarang output data absen x, x-nya sekarang 2. Sudah, tadi kan kita udah inputkan data kan yang sini kan. Ya udah, jadi data apapun yang kita inputkan di sini akan keluar gitu. Dengan cara ya sih sama caranya, di outputkan data, output data gitu. Oke. Kurang lebih untuk struct gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelas nih. Nah, jadi ya, sorry abang lupa ya, maaf, abang lupa untuk menjalankan programnya. Jadi kita jalankan aja ya, langsung struct 3. Nah, ya kan, sesuai kan. Pertama ini kita punya data tetap nih. Dia langsung minta input data. Kesini nih, input, dia minta nama praktikan, just use, name-nya 1914010001, praktikan A. Jalannya jalan Selayang aja lah ya, Selayang, kotanya Medan. Oke, semua data telah diinput. Setelah itu dia bakalan pindah nih, ya kan? Selama menginput data, dia langsung ke for. For ini buat ini nih, cout absen 1, absen 1, ya kan? Dia langsung pindah ke sini, output data absen. Ini nih, dia bakal ngeluarin data yang di absen 1 ini nih. Itu sama kan? Selanjutnya dia setelah selesai, di sini selesai, lanjut lagi ke perulangan selanjutnya. Dia bakalan absen nomor 2, ya kan? Absen nomor 2, nama sesuai dengan kita inputkan sini nih. Nama, name, com, jalan dan kota gitu. Jadi kurang lebih begitu ya untuk struct-nya. Jadi jangan dianggap pusing. Santai aja ya. Selanjutnya kita belajar tentang kelas nih. Kelas itu adalah sebuah metode untuk mengorganisir ya variabel dan fungsi. Berbeda dengan struct yang bisa hanya menampung variabel aja nih, ya kan? Jadi sekarang kelas itu bisa menampung fungsi nih. Oke, jangan pusing ya lihat ini semua, tenang aja. Jadi abang udah jelasin apa itu kelas, dan yang harus kalian ketahui adalah dalam kelas itu ada tiga hal penting, yaitu sifatnya public, private, dan protected gitu. Jadi untuk public itu kelasnya bisa diakses oleh semuanya, semua bagian. Kalau dalam private itu kelasnya bisa diakses hanya bagian kelas itu sendiri, dan protected itu hanya bagian-bagian khususnya aja gitu. Kalau bisa dibilang inheritance-nya gitu, atau penurunan dari kelas data ini gitu ya. Jadi kita di sini karena untuk contoh kita belajar yang public aja ya. Public.
cara sambut, string nama, umur, fungsi output gitu. Nah, kita langsung aja nih ke programnya gitu. Nah, untuk inisiasinya kurang lebih sama nih, sama kayak struct. Ini juga termasuk statement ya, gitu. Cuman isinya aja agak berbeda gitu. Jadi, dan di sini juga nih di main programnya, cara pemanggilannya sama. Kita panggil nama kelasnya, data kita buat variabel baru di sini. Nah, setelah itu kita bisa memanggil sesuai dengan programnya bio.output gitu. Maksudnya gimana sih Bang? Nah, sama ya. Langsung bio punya siapa, punya data. Kita lihat data sini ada output nih. Sudah kita cari juga nih di sini ada output. Nah, sesuai dengan peraturannya itu untuk mengakses kelas itu harus dalam sebuah fungsi harus disertai pemanggilan kelasnya juga ya gitu. Di sini kita sertakan lalu output gitu. Lalu dia cout sambut. Nah, dia nyari kan sambut di mana nih? Karena ini udah terkoneksi nih ke dalam kelasnya, ya udah langsung aja nih sambut. Contoh kelas sambut gitu ya. Terus dia balik sini bio.nama. Bio ambil dari mana? Ambil dari kelas data. Nama Ice Juice. Selanjutnya bio.umur sama ya, umur 20. Setelah itu dia outputin bio.nama, bio.umur. Untuk yang masih bingung kita coba aja lah ya. Kita clear screen dulu di sini. Ini ada kelas ya. Oke. Ya, gini ya kurang lebih ya. Jadi dia data bio, dia buat bio.output. Ya, langsung ke sini nih. Sambut contoh kelas itu. Setelah dia udah outputin yang ini, dia langsung ke bawahnya bio.nama, bio.umur. Ini data tetap ya. Selanjutnya dia minta cout nih bio.nama, bio.umur dari data tetap yang udah kita buat gitu ya. Gampang kan untuk kelas. Nah, selanjutnya yang terakhir nih. Ini ada kelas dan struct ya. Itu. Ini sesuai dengan modulnya. Mari kita bahas ya. Jadi di sini ada satu struct dan kelas. Jadi dalam struct ini dia menampung variabel nama jalan dan kota. Lalu dalam kelas ini dia menampung nama, name, com. Nah, ini nih menarik kan. Ini sama kayak nested struct tadi kan. Jadi dalam data alamat ini dia diinisiasikan sebagai alamat yang dimana sekarang alamat itu yang nantinya akan pindah nih shoot ke atas itu untuk memanggil salah satu dari dua variabel ini. Ini ada integer nilai tugas. Nah, sekarang kita punya kelas juga nih. Ini tipenya public dari kelas yang sama sih sebenarnya. Dia ada fungsi data mahasiswa dan void output data gitu. Jadi kita langsung aja nih ke main programnya ya, biar agak gampang gitu. Nah, main programnya sedikit doang ya. Coba kita bahas nih. Jadi untuk setiap kelas itu berbeda dengan yang sebelumnya nih. Kalau kita menginisiasikan kelas itu dalam variabel, ini tidak terjadi apa-apa ya, langsung biasa saja karena kita outputnya cuma dari sini nih. Ya masih belum paham ya. Oke, coba Bang lebih jelasin ya. Jadi kalau kalian lihat di sini nih, ada kan data MHS, Bang kok kelasnya ada fungsi kelasnya lagi gitu. Ya kalau kalian buat hal yang sama, kelas dan fungsi yang sama, maka ketika setiap kalian menginisiasikan sebuah kelas dalam main program kayak gini nih, maka akan terjalan nih yang ini nih, terjalan fungsi yang sama gitu dengan kelasnya kayak gini ya. Oke, Bang ulang ya. Jadi kalau kalian buat inisiasi fungsi yang sama nih dengan kelasnya, data MHS, ini akan terjalankan otomatis ketika kalian menginisiasikan ini juga nih kelasnya ke dalam main program gitu. Jadi kalau kalian buat kayak gini, ya udah akan terjadilah ini nih. Nah, sama kayak gini nih. Misalkan kita buat di sini ada kita buat ini ya. Data. Kita buat data di sini. Kita buat lagi sini. Data 2 data.
Nah, ini bakalan keluar. Cobalah ya. Ke sini, out. Halo. Kita buat ini aja. Nggak usah. Kita buat di samping aja. Ya, coba nih. Ya kan? Halo, ya kan? Sama kan? Jadi kalau kalian buat fungsi dan kelasnya sama, maka ketika kalian menginisiasikan kelasnya dalam sebuah variabel di main program, ya dia akan terjalankan apa yang inilah yang ada di isinya. Sama kayak gini nih. Itu. Jadi dia ini ya. Dia langsung minta, ternyata program ini nih, fungsi ini nih dia minta sharein-kan semuanya gitu. Ada nama, name, com gitu. Nah, untuk kelas ini sedikit mudah ya, karena ketika kita sudah mengakses kelasnya, kita nggak perlu buat kayak data kayak gini nih, kayak mhs.nama, nggak perlu ya untuk yang dalam ini nih. Langsung saja, karena kita sudah terkoneksi dalam kelasnya, kita buat sini, masukkan nama praktikan. Saya buat ininya nama, name ya kan, com. Nah, ini sama kayak yang struct tadi, tapi bedanya kita nggak perlu manggil variabelnya ya, variabel struct-nya, atau di sini variabel kelasnya. Langsung saja ya, karena ini udah terkoneksi nih. Alamat dot apa, nama jalan ya kan, alamat dot kota di sini gitu ya. Setelah itu ini udah terisi. Dia lanjut nih mhs.output data gitu ya. Langsung dia pindah ke atas mhs.output data. MHS dari mana? Data MHS. Cari output data ada di sini. Ya sudah, langsung dia teroutput data. Nama ya kan? Nama, name, com, alamat dot jalan underscore, alamat dot nama underscore jalan, alamat dot kota gitu ya. Bakal keluar semuanya. Coba kita jalankan ya. Kelas 1 Just Juice, NIM-nya 1914010101, komnya A, alamatnya Selayang, Medan. Nah, ya kan? Kalau kalian bisa lihat di sini, kita lupakan dulu sejenak Ice Juice. Ini ada ya, data underscore MHS inisiasi dari kelasnya seperti yang tadi abang bilang. Langsung sini nih, dia minta inputin nama, name ya kan, nama, name, com, alamat, kota, jalan gitulah ya. Semua data telah diinput. Nah, lanjut dia ke program, ke line selanjutnya, mhs.output underscore data. Ya udah, sini nih, kita langsung outputin aja nama, name, com, alamat, jalan, kota gitu ya. Jadi kurang lebih untuk pertemuan kali ini cukup. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap semangat dalam lab pemrograman apapun, dan mungkin saya tutup dengan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, dan malam.